Guys, setelah sekian lama rumor perilisan Infinix Note 30 series akan hadir di Indonesia, akhirnya mendarat juga nih di tanggal 8 Juni ini. Ternyata Infinix Indonesia merilis dua varian Note, yaitu Note 30 dan Note 30 Pro. By the way, keduanya masih pakai jaringan 4G ya guys. Dan menurut gue jaringan 4G di kita ini masih cukup banyak yang pakai lah ketimbang jaringan 5G. Dan kemungkinan besar, Infinix sendiri mikirin hal ini buat dijualnya Note 30 series khusus di Indonesia. Memang ada sebagian yang kecewa kenapa versi 5G-nya nggak dijual di sini. Tapi opini gue, kayaknya versi 5G akan hadir dalam seri tertentu. Let's say Infinix Zero selanjutnya mungkin. Oke, kita fokus ke Infinix Note 30 dan Note 30 Pro-nya aja ya guys. Nah, buat kalian yang sekarang mau beli seri terbaru ini, dan bedanya apa aja sih Note 30 sama versi Pro-nya? Yuk, kita bahas. Dari segi desain, keduanya ini bisa dibilang hampir mirip, dimulai dari frame yang kotak, layar pakai punch hole, chipset sama, bahkan sampai ke layout kamera belakangnya juga sama. Pilihan warna Note 30 itu ada 3, yaitu hitam, biru, dan emas. Kalau di Note 30 Pro cuma 2 aja, hitam dan emas. Tapi buat layarnya ada perbedaan nih, yang mana versi reguler itu masih pakai panel IPS seluas 6,78 inci, beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz, dan touch sampling rate 240 Hz, serta kecerahan layar maksimumnya sampai 580 nits. Sedangkan versi Pro-nya dia udah pakai panel AMOLED 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz, dan kecepatan touch sampling rate-nya sampai 360 Hz, serta tingkat kecerahan layarnya sampai 900 nits. Lanjut di kamera belakangnya, Infinix Note 30 dibekali resolusi 64 megapiksel, 2 megapiksel depth, dan AI. Nah, kamera utamanya tersebut bisa ngerekam video sampai 2K 30 fps. Sementara buat kamera depannya dibekali resolusi 16 megapiksel, ada LED flashnya dengan perekaman video 1080 60 fps. Khusus di Note 30 Pro, resolusi kamera utamanya itu gede di 108 megapiksel dan dua lainnya kamera gimmick ya, serta perekaman video maksimal 2K 30 fps. Sedangkan buat kamera selfie-nya punya resolusi 32 megapiksel dengan perekaman video 1080 60 fps dan ada LED flash-nya juga buat ngebantu pencahayaan kalau selfie di low light. Yap, keduanya sangat disayangkan nggak ada kamera ultra wide. Harusnya yang versi Pro wajib ada ya guys. Buat yang pengen HP murah dan performa kenceng, kayaknya poin ini bakalan seneng deh. Soalnya mau versi reguler atau Pro sekalipun, keduanya sama pakai chipset MediaTek Helio G99. Pasti kamu juga udah pada tahu lah ya kalau G99 ini sangat powerful banget. Skor Antutunya aja bisa tembus di atas 340 ribuan poin. Termasuk sampai ke pilihan RAM dan storage-nya juga sama-sama dibekali 8 GB RAM dan storage 256 GB. Pas keluar dari box, kedua HP ini bagusnya udah Android 13 dengan balutan XOS 13. Harusnya mungkin bisalah dapat satu kali lagi update ke Android 14. Karena di versi Note 11 dulu, mereka pernah dapat update naik OS satu kali. Kapasitas baterainya juga sama dibekali 5000 mAh, cuman beda di kecepatan ngecasnya aja. Buat versi reguler itu maksimalnya 45 watt dan 68 watt di versi Pro-nya. Ditambah bisa wireless charging sampai 15 watt. Wah, mantap nih. Poin terakhir soal fiturnya. Kalau gue lihat fitur spesial di kedua HP ini bisa dibilang mirip. Ada side fingerprint, NFC, IP53, stereo speaker dengan JBL, port 3,5 mm, gyro hardware, dan 4G. Untuk harganya di sini udah jelas ya, kalau resminya itu 2,3 jutaan buat Note 30 dan 2,9 juta buat versi Pro-nya. By the way, harga tadi khusus flash sale di tanggal 9 Juni ini. Parah sih menurut gue, harga segitu overkill banget. Apalagi chipsetnya G99 ditambah fitur keren lainnya. Coba ada lawan nggak? Komen di bawah ya. So, gimana guys? Udah fix mau pilih yang mana nih? Note 30 atau Note 30 Pro?
Coba komen di bawah ya, dan sekalian kita diskusi bareng-bareng tentang si Infinix Note 30 series ini. Thanks juga yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.